Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsirun thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bisa berkumpul di tempat yang mulia ini ya. Mudah-mudahan kita doakan tempat ini terus maju, berkembang, dan juga memberikan kesejahteraan bagi warga dan karyawannya semuanya. Diberikan kesehatan dan keberkahan. Dan tidak pula lupa kita mengingatkan untuk tetap dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah perintah yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagai seorang hamba. Di mana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat tersebut, dan kebalikannya ketika kita kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Dan kami di sini yang di depan tidak merasa lebih baik dari bapak-bapak yang juga hadir di sini. Jadi sanes abdi tetiasa nyarios Sunda, bilih gitu kan, nyarios Sunda teh rada kasar gitu kan. Kusabab tos lami di Bekasi. Jadi biar agak universal, kita berbicara bahasa Indonesia. Karena di sini majemuk, ada juga bapak kita dari Pekanbaru dan dari yang lainnya. Mudah-mudahan lebih bisa disimak. Yang berikutnya adalah kenapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus terus diingatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau biasa berkeliling ya, untuk melihat kondisi rakyatnya, melihat kondisi bagaimana rakyatnya hidup, melihat kondisi ekonominya, melihat kondisi bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Dan tepat pada suatu hari, bila mendengar ada salah satu dari rakyatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alni minal qalili. Ya Allah, jadikan aku golongan yang sedikit. Kemudian Umar bertanya kepada orang tua tersebut, doa apa ini? Kemudian si fulan tadi berkata kepada Umar bin Khattab, sesungguhnya saya pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit dari hambaku yang mau bersyukur, dan mudah-mudahan dengan doa tadi aku termasuk golongan yang sedikit tersebut. Maka sekali lagi kami mengatakan, ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bersyukur Allah tambah semakin berkah, dan dengan bersyukur tersebut adalah menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Cara bersyukur kepada Allah yang pertama adalah meyakini bahwasanya seluruh nikmat yang ada pada kita datangnya dari Allah. Kabeh nu aya di urang, sakabeh nikmat eta teh datang nanti Allah, ti Gusti Allah. Tong salah eta teh. Sabab amun eta salah, urang salah dina keyakinan ieu, kita salah dalam keyakinan ini,
kita akan seperti siapa? Si Korun. Ketika Korun memamerkan seluruh kekayaannya, ya, bahkan untuk memanggul kunci gudangnya dibutuhkan orang-orang yang kuat. Karena naon? Karena kuncina teh saking gede gudangna dibutuhkan ku beberapa orang nu kuat mawana. Dipanggul, ditanya, ya aku nu ningali yang melihatnya, Korun, bagaimana itu hartamu? Dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya kata Korun, ini harta ini semuanya atas ilmu yang ada padaku. Kata Korun gitu. Ieu kabeh harta urang. Iya karena urang, ilmu urang, kapinteran urang, eueuh kabeh ti Allah teh eueuh. Nah, secara kasarna gitu. Tidak ada keterkaitan dengan Allah. Iya mah gara-gara pinter urang. Nah, dari sebab itulah kemudian Nabi Musa mengutus sahabatnya, kemudian Nabi Musa mengingatkan kembali Korun karena Korun itu umatnya Nabi Musa. Tapi tetap dengan kondisinya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan si Korun beserta hartanya sampai dikenal sampai sekarang harta Korun, harta karun, hartis Korun. Karena Korun ditenggelamkan beserta rumah yang seluruhnya hartanya ke dalam bumi beserta si Korunnya. Maka pondasi awal ini meyakini bahwasannya nikmat tersebut datangnya dari Allah adalah pintu utama bagi kita bersyukur kepada Allah. Jadi ketika pintu pertama ini bisa kita buka, maka next stepnya kita akan beralih ke pintu kedua. Apa pintu kedua? Bersyukur dengan lisan. Jadi bersyukur dengan lisan minimalnya seorang hamba mengucapkan apa? Alhamdulillah. Sedikit banyaknya, ya, besar kecilnya, nikmat tersebut datangnya dari Allah dan ucapkan Alhamdulillah. Bahkan sampai nikmat yang mungkin terkadang kita anggap sepele, berkedip. Ngicep cek paribasa Sunda nama. Sagelis-gelisna awewe, seganteng-gantengnya lalaki, ya, setampan-tampannya lelaki, secantik-cantiknya wanita, tidak bisa kita bayangkan kalau dia tidak bisa berkedip. Molotot wae benernya, orang teh datang ke pamajikan, mana dari kunaon molotot wae bener, ya kan? Jadi sieun orang nalain kalakah, walaupun dia tampan, walaupun dia cantik, dari molotot wae mah boro-boro hayang beureun, kakasieun. Jadi orang nama cayat kursi, bisi kasetanan, gitu kan seperti itu. Jadi nikmat terkecil berkedip termasuk nikmat yang luar biasa, maka terus menerus kita mengucapkan Alhamdulillah. Tadi kita setelah selesai makan kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani min ghairi khairin minni wala quwwah. Dengannya sebagai bentuk syukur kepada Allah, dan dengannya ketika orang selesai makan berdoa dengan doa tersebut, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Saat kita bangun tidur apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian saat orang bersin dia membaca alhamdulillah, yang mendengarkannya membaca yarhamukallah, kemudian dibalas lagi dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Bahkan Nabi secara umum ketika dia mendapatkan segala nikmat yang beliau senangi, beliau berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Jadi Nabi kalau beliau melihat atau mendapatkan nikmat yang beliau senangi, belum baca ini alhamdulillahilladzi, terus bi nikmatihi tatimmus sholihat. Mudah-mudahan ya Allah dengan nikmat ini kebaikan itu menjadi sempurna. Kebaikan menjadi sempurna apa? Kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat waktu luang, menjadi sempurna manakala kita menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Karena ternyata nikmat itu banyak yang tidak menjadi sempurna. Kenapa? Ada orang yang diberikan kesehatan, diberikan nikmat waktu luang, tapi dia menggunakan dan bermaksiat kepada Allah. Falya'udzubillah. Jadi doa ini alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Mudah-mudahan nikmat yang kita dapatkan kemudian Allah sempurnakan dalam rangka beribadah kepada Allah.
Tetapi Nabi SAW ketika mendapatkan sesuatu yang beliau tidak senangi, beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Ya. Jadi kalau saya nanya misalnya kepada Mbak Surono ini, Mbak Surono gimana kabarnya? Alhamdulillahilladzi min nikmatihi tatimmus sholihat. Oh, berarti top, ya kan? Tapi kalau saya bertanya, Mbak Sur gimana kabarnya? Alhamdulillahilladzi ala kulli halin, berarti ada hal-hal yang menjadi masalah gitu kan yang beliau tidak bisa ungkapkan. Nah, kemudian kita lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya adalah bersyukur dengan seluruh anggota badan. Ya. Apa contohnya bersyukur dengan seluruh anggota badan? Adalah kita sholat, kita ngaji, ya. Dalam sholat tersebut terkumpul hati, ya. Dalam sholat hati orang kudu ikhlas karena Allah. Bahwasanya kita sholat ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dina sholat aya naon terkumpul? Aya lisan baca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah saat seorang ketika dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian di sana ada bacaan juga, bacaan ruku, bacaan i'tidal, sujud. Semuanya itu adalah cakupan ibadah dalam sholat, ada lisannya. Kemudian juga gerakan berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Maka terkumpullah dalam sholat adalah di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh anggota badan. Kemudian dia mengaji dengan keikhlasannya, lisannya dia membaca, tangannya menggerakkan mushaf. Itu bagian juga bersyukur kepada Allah dengan seluruh anggota badan. Dan ketika kita berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tadi dengan meyakini seluruh nikmat datangnya dari Allah, lisan ini mengucapkan alhamdulillah atas nikmat dari Allah, kemudian kita berusaha mengaplikasikan syukur dalam bentuk pengamalan seluruh anggota badan. Kenapa? Karena siapapun kita di sini, saya, bapak-bapak semua yang saya cintai karena Allah, ingat kita di dunia teh ngan seukur seorang hamba. Kita teh ngan seukur hamba Allah. Siapapun kita, mau pejabat, mau rakyat jelata, mau orang kaya, mau orang miskin, kita itu hamba Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah ke Allah. Nah, ieu tugas orang. Ieu nyaeta posisi orang sebagai seorang hamba. Kalau masih tidak mau memposisikan diri sebagai seorang hamba, ingatlah kita pasti mati. Orang teh bakal paeh kabeh, nu dibawa lain kekayaan, nu dibawa lain jabatan, tapi amal soleh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika seorang menjadi dia hamba, apapun posisi dia, sesulit apapun keadaannya, kudu sholat. Ketika dia tahu seorang hamba, betapapun sulitnya, lagi kondisi panas, ketika saatnya datang waktu puasa Ramadan, dia puasa. Karena dia tahu dia adalah seorang hamba. Dan dia tahu dia pasti mati dan akan membawa amal soleh. Dan dia akan ditanya tentang apakah dia sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba. Dan yang penutup adalah bentuk syukur kita kepada Allah adalah sebagai buah, ya, dari keimanan, buah dari ketakwaan. Dan ingat, perjalanan kita masih panjang, Pak. Jangan sampai kita lupa bahwasanya kita seorang hamba, kita pasti mati. Yang dengannya kita tahu di sana ada surga, di sana ada neraka. Ingat dengan akhirat, kondisi kita sesulit apapun, ingat ada di sana kenikmatan yang luar biasa di surga. Di sana ingat, walaupun kita hari ini dalam kondisi bahagia, kekayaan banyak, ingat di sana ada neraka. Kalau kita tidak mampu memegang jabatan, memegang harta benda dengan amanah, ingat di sana ada surga, di sana ada neraka. Yang dengannya, dengan keimanan terhadap akhirat, apapun kondisi kita, kita akan mengkondisikan sesuai syariat. Kita akan tetap sholat, kita akan tetap puasa. Dan yang lebih penting dari itu, di antara bentuk syukur kepada Allah dari harta yang kita miliki adalah memberikan kepada yang berhak. Ya. Jadi alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke sini jauh-jauh, ya tidak jauh sih, memang dari Cikarang.
ke sini. Ya alhamdulillah dengan wasilah Pak Prapto dan timnya saya bisa di sini, dan setelah tadi berdiskusi, ya mudah-mudahan ini adalah bukan pertemuan pertama dan terakhir, tapi pertemuan pertama yang akan mengawali ukhuwah kita, persahabatan kita, sebagaimana kita berkumpul di sini dalam sebuah keluarga besar Islam, dan mudah-mudahan kita akan dikumpulkan di surga sebagai sebuah keluarga yang diikat dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.